sekarang kan kita kan kalau mau kita ngomongin revolution AI kan ya, saya udah tahu lah udah pada pakai ChatGPT, udah pada pakai Gemini ataupun tools lainnya. Tapi sebenarnya pada saat kita pakai AI tools itu ada beberapa core non-technical skill untuk menggunakan AI. To get most of the AI at work, kita itu bukan harus mengcoding, tetapi kita butuh a new set of soft skills waktu kita bekerja dengan AI assistant ini. Nah, yang saya bilang ada 3 hal: problem framing, prompting skill, dan result checking. Nah, ini apa aja sih sebenarnya? Nah, let's start with problem framing ya. Jadi problem framing itu maksudnya apa? Nah, ini salah satu yang paling penting. Jadi kita nggak bisa serta-merta ya pada saat kita menggunakan AI, kita nggak bisa serta-merta mengganti minta AI-nya menggantikan seluruh pekerjaan kita. Nah, ini makanya yang sebelum kita perlu lakukan adalah before asking the AI to do something, sebelum kita minta AI itu untuk melakukan sesuatu, kita harus dengan jelas mendefine masalah kita mau ngapain dan juga outcome kita itu sebenarnya mau apa di situ. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin AI sendiri pun, AI itu kan dia bisa memecahkan permasalahan kita, pekerjaan kita ya. Nah, sebenarnya ada 2 macam sebenarnya kalau misalnya kita pun ngomongin yang biasa bisa dibantu oleh AI permasalahan di pekerjaan kita. Pertama adalah AI itu bisa membantu permasalahan yang repetitif. Jadi pekerjaan-pekerjaan kita yang repetitif, misalnya seperti membuat draft email, misalnya seperti membuat summary, membuat note taking. Nah, kedua adalah AI bisa menjadi teman eksplorasi untuk kita diskusi mengenai suatu ide, misalnya suatu konsep. Nah, dari situ makanya tergantung dari task apa yang mau kita selesaikan, permasalahan apa yang kita selesaikan, pikirkan hasilnya apa yang mau kita lakukan. Dapatkan. Are you try to get a summary, generate idea, find error, make decision? Nah, memframing problem yang benar itu akan membantu kita mendapatkan hasil AI yang terbaik. Nah, for example ya, instead of vaguely asking ya misalnya, help me this project, tolong selesaikan project ini. Nah, paling bagus adalah kita nge-frame-nya sebagai outline the 5 main steps required to execute project X given the following description. Ya ini mungkin masih one few shot ya, atau saya bilang zero shot lah tipe promnya ya. Nah, nanti kalau misalnya kita ada diskusi lebih jauh lagi di sesi berikutnya, jadi kita akan ngomongin lebih jauh lagi lah mengenai bagaimana kita framing promptingnya dengan baik. Kalau ini saya tujukan hanyalah kita zero shot yang lah. Soalnya akan ada lebih detail lagi kalau kita udah ngomongin prompting engineering-nya di situ. Hmm. Tapi nge-framing problem yang benar itu adalah di mana kita bisa menghasilkan output yang terbaik dari AI kita. Jadi ini yang salah satu yang paling penting di situ. Nah, tapi tadi karena kita udah ngomongin bagaimana kita nge-frame problem ya, biasanya nge-frame problemnya itu adalah tergantung dari promptingnya juga. Nah, makanya kedua ya kalau kita bilang non-technical skill adalah kemampuan di mana kita bisa membuat prompt yang baik. Nah, prompt itu sendiri kan ya bisa kita katakan sebagai instruksi kepada AI. Nah, jadi bagaimana kita bisa memberikan suatu perintah, kita bisa memberikan suatu hal konteks dan membuat prompt yang baik itu berarti adalah kunci sukses dari hasil AI-nya itu. Ingat ya, AI seperti ChatGPT itu essentially a machine you programming with words. Jadi kayak kita pakai bahasa manusia kita untuk memprogram mereka gitu. Di sini ada 4 cara yang biasanya bisa meningkatkan hasil dari promnya kita. Yang pertama, berikan konteks, provide konteks. Ini biasa dalam metode diffuse shot di mana kita give the AI any necessary background or roles. Sebenarnya ada beberapa template juga ya di mana kita bisa pakai untuk provide konteks ya. Tapi yang paling penting adalah kita memberikan suatu konteks apa yang mau kita selesaikan pakai AI dan juga apa informasi yang dibutuhkan oleh AI tersebut untuk memecahkan permasalahan kita. Kedua, kasih contoh. Nah,
Untuk kompleks yang promnya lebih kompleks, di mana misalnya kita contoh ya, kita punya suatu tipe email gitu. Nah, emailnya strukturnya harus seperti ini nih. Harus seperti ada headingnya, ada subtitlenya, ada bodinya seperti apa, dengan personal style seperti apa. Nah, kasih contoh, kasih contoh. Nah, ketiga, be specific about your request. Jadi benar-benar tolong jelaskan ini apa yang saya mau. Nah, jadi jangan cuma ya tadi tolong help gitu, tapi beberapa misalnya 5 steps, 5 links, ataupun hasilnya outputnya seperti apa. Jadi beberapa spesifik di situ. Nggak serta-merta kita minta AI untuk bayangin. Nah, dan terakhir, iterate. Tolong bisa minta AI-nya refine. Bisa minta kita follow up. Nah, sering sekali memang hasil dari AI itu mungkin tidak ekspektasinya sesuai dengan yang kita mau di awal. Nah, makanya bisa kita ulangi ataupun kita follow up bahwa saya minta detail seperti itu. Ya memang AI itu kan sendiri adalah suatu model statistik ya, dia punya probability. Nah, tapi kalau misalnya makanya kita kalau lakukan ulang-ulang, itu bisa hasilnya berbeda, bahkan dengan problem yang sama. Nah, itu memang adalah salah satu khasnya large language model, karena memang modelnya tersebut hanya menghasilkan dari probability. Dia bukan sesuatu kayak mesin yang tahu semuanya, tapi dia melihat probability dari kata-kata yang ada. Nah, makanya kalau misalnya kita iterate, bisa jadi hasil yang lain keluarnya beda dengan prompt yang sama gitu. Oke, jadi penting skillnya ada 4 yang penting: konteks, example, spesifik, dan iterate. Ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin prompt engineering-nya, itu ada tekniknya lebih dalam lagi di sini. Tapi ini adalah 4 hal yang at the very least paling penting kalau misalnya kita mau memahami tentang membuat prompt yang baik. Nah, lastly, terakhir, coba kita diskusikan mengenai result checking ini. Nah, tadi ada 3 technical skill ya, tadi problem framing, prompt skill. Nah, sekarang kita ke result checking. Kalau kita lagi menggunakan AI itu nggak berarti kita mematikan otak kita. Nah, kita butuh critical thinking tetap. Nah, using AI doesn't mean turning off your brain gitu. Selalu kita review dan validate output AI kita sebelum kita menggunakannya untuk apapun, terutama untuk critical ya. Jadi cek coba factual correctness-nya, faktanya, apakah misalnya kalau kontennya benar kita minta suatu ke fakta, misalnya review numbers di situ. Nah, data, citasi, verifikasi tetap. Terus konsistensi dan logiknya. Apakah outputnya itu masih make sense nggak? Atau jangan berkontradiksi? Nah, terkadang memang kita kelewatan di sini konsistensinya, karena kita udah langsung terima-terima aja hasilnya. Tapi sebenarnya ini harus yang kita liatin dulu. Nah, ketiga, tone and compliance-nya. Nah, ini mungkin untuk beberapa perusahaan yang apalagi yang lebih besar ya, kalau teman-teman bekerja di perusahaan yang lebih ini, biasanya ya, misalnya kalau kita minta reportnya atau minta emailnya, ada kata-kata yang nggak boleh disebutkan, ataupun ada kata-kata yang memang sensitif di situ. Nah, itu akan jadi salah. Makanya kita perlu pastiin juga. Atau nadanya nggak boleh misalnya terlalu casual. Jadi kita butuh profesional. Nah, terakhir, use internal knowledge when available. Nah, kalau misalnya kita bekerja di perusahaan, kan ada banyak juga kan ya, ya walaupun kita nggak boleh memberikan banyaknya sensitive information di sini, tapi ada saatnya kalau misalnya kita menggunakan AI, kita butuh informasi yang memang lebih spesifik di perusahaan kita gitu. Ya misalnya definisi perusahaan kita seperti apa, ataupun beberapa term-term yang misalnya digunakan di dalam perusahaan kita gitu. Nah, AI nggak akan tahu mengenai internal company kita kecuali kita memberikan di sana. Nah, ini biasanya sih harus ngobrolin juga dengan tim datanya ya. Jadi misalnya seberapa jauh sih saya bisa memasukkan data kita biasa, ataupun seberapa jauh kita bisa menggunakan
tipe-tipe datanya di situ. Nah, dari sini empat hal ini, factual correctness, consistency and logic, thought and compliance, dan menggunakan internal knowledge, itu hal yang penting pada saat kita mau memverifikasi hasil kita. Jadi, pasti tadi ya, jadi kita ada pada saat kita ngomongin core technical skill pada saat menggunakan AI, pastikan kita problem framing-nya benar, pastikan promptingnya kita skillnya mumpuni, dan juga pastikan kita result checking-nya oke. Jadi tiga hal ini adalah di mana kita bisa memberikan hasil AI yang terbaik, terutama di perusahaan. Ya tentu aja kalau misalnya kita mau ngomongin lebih dalam lagi, ada cara result checking-nya lebih jauh di situ. Tapi ini kira-kira poin-poinnya. Nah, ada beberapa tools ya, kalau kita misalnya kita ngomongin AI tools ya, untuk work productivity. Nah, ini biasanya yang sering banget dipakai. ChatGPT itu paling umum, dia itu paling terkenal. Nah, kalau misalnya yang lain yang biasanya tergantung compliance-nya, ada biasanya kalau ya saya sering di perusahaan-perusahaan karena dia pakai Microsoft juga, Microsoft 365 Copilot yang biasa embed sama Microsoft Office, Word, Excel sama Teams di situ. Nah, ada Google Gemini juga, Cloud, dan juga Perplexity AI. Nah, ini biasanya pakai web ataupun pakai API. Nah, sebenarnya masing-masing punya kemampuan, kekuatan sendiri-sendiri ya. Jadi misalnya di mana kita bisa untuk menulis summarize di sini pada macam-macam oke. Tapi misalnya kayak Cloud atau Perplexity mungkin nggak pakai untuk email ataupun meeting notes ya di sini. Nah, Google sekarang mungkin udah bisa pakai Gemini meeting notes ya ini Gemini lagi taking notes sekarang. Nah, tapi masing-masing ini tools ini semuanya menurut saya udah bisa membantu tergantung sama pekerjaannya apapun di sini. Lebih sekarang lebih apa compliance yang di perusahaan teman-teman sekalian. Menurut saya kalau misalnya nggak ada masalah dengan compliance ataupun yang cuma boleh simple, ChatGPT is already work well, atau Google Mini is already work well. 365 Copilot biasanya dipakai ya kalau misalnya company-nya butuh compliance di situ. Cloud kalau misalnya biasa lebih banyak ke coding-codingan juga. Perplexity AI kalau misalnya kita butuh banyak search hasil gitu. Jadi bisa research. Nah, bahkan masih banyak banget tools ya kalau mau misalnya kita mau improve worknya kita ya. There are a lot of tools yang untuk lebih spesifik lagi. Dari idea, presentasi, website, writing, meeting, chatbot, dan lain-lain. Ya kayak Arif ini sendiri kan juga kita pakai untuk personal data analis ya. Jadi kita untuk menganalisis data, ataupun kita punya produk namanya ADEV juga, di mana kita untuk mengevaluasi hasil research dari iklan gitu. Nah, ini banyak sekali tools dan ini mungkin nanti teman-teman sekalian bisa coba sendiri sih. Nah, sekarang kan kita ngomongin sedikit ya tadi kan bagaimana bisa membantu ya pekerjaan kita ya. Jadi mungkin saya kasih sedikit demo aja ya, walaupun mungkin teman-teman sudah tahu ya. Nah, pertama ya AI bisa dipakai ya untuk men-summarize email dan mendraft reply gitu. Jadi bisa dipakai untuk misalnya kita punya email seperti ini, kita bisa pakai untuk men-summarize dan juga mintakan reply ya. Sebagai contoh ya, saya pakai ChatGPT langsung aja ya. Saya stop sharing sebentar. Mhm. Nah, misalnya ChatGPT saya mana ini? Nah, I have this email. Can you please help me summarize it and provide the reply, maybe informal tone. Nah, ya, AI udah bisa membantu ya, misalnya kita membuat summary emailnya, Maria is following several QA, jadi kita bisa ini, nah terus kita bisa minta dia jawabannya. Nah, tentu aja ya, kita harus perhatikan lagi, apakah benar nggak sih ini hasilnya, summary-nya, terus apakah reply-nya ini sudah sesuai nggak dengan kita nggak ya. Misal satu contohnya ya, kita gimana bisa membantu.
untuk AI mensummarize email dan buat draft reply. Nah, ada contoh lainnya, yaitu di mana kita bisa minta, ini saya share dulu slide saya ya. Nah, ada juga di mana kita bisa membuat dari meeting note menjadi action item dengan owner sama dates-nya gitu. Misalnya contoh ya, ini saya punya meeting notes yang raw-nya seperti ini. Nah, terus saya coba buat lagi di ChatGPT. Saya share dulu, bikin ini cek aja. I have this raw meeting notes that create summary points with the owners listed. Nah, bisa ya kita membuat suatu note list yang lebih simpel gitu. Dan saya yakin sih teman-teman sekalian juga sudah pakai ya di sini ya. Nah, kalau misalnya kita pakai tools yang lain, ada juga kayak terus 365, ya bisa juga langsung ke Word, bisa pakai untuk di Excel, daya lain juga di situ. Nah, cuma mungkin kita nggak terlalu menunjukkan sana karena itu mungkin udah agak lebih dalam. Nah, tapi itu contohnya di mana AI sudah membantu pekerjaan kita, walaupun secara simpel di sana ya.